Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sesama pensiunan Pupuk Kaltim, terutama yang ada dalam tim penyelamatan aset ex Dapen PKT, 11 item aset ya. Jadi info terkini perusahaan saya WA-WA sama Pak Eko Cahyo, memang pertemuan dengan Jamdatun itu belum berlangsung ya, menunggu jadwal kick off meeting gitu ya. Tapi info terakhir, proposal yang diajukan oleh PKT dalam hal ini adalah sesuai dengan apa yang aspirasi kita, yaitu aset-aset Dapen PKT itu dikembalikan ke Dapen PKT dan dibentuk dana pensiun tambahan, dana pensiun baru, yang pesertanya adalah seluruh pensiunan Pupuk Kaltim ya, yang tergabung dalam yang tadinya PPMP dan berpindah jadi PPIP ya. Jadi mulai 2006 ke bawah ya, karena 2007 sudah PPIP yang baru. Jadi itu kita tunggu saja infonya, Pak Dirut setuju, bahkan juga infonya Dirut Pupuk Indonesia juga setuju seperti itu ya. Kemudian setelah ini hal yang penting yang akan kita upayakan adalah mengembalikan nilai aset itu atau mengoptimalkan ya, nilai-nilai aset itu, karena ada beberapa yang bermasalah. Yang paling krusial, yang paling besar nilainya itu adalah saham LCGP yang saya beli ya, yang upaya untuk mengembalikannya itu kok tidak berjalan dengan semestinya ya. Sudah saya ungkapkan berkali-kali, saya surati, tetapi ada upaya untuk mengerem itu. Nah, ini info yang baik juga, saat ini sedang terjadi penggantian Dirut Dapen. Nah, mudah-mudahan Dirut pengganti ini lebih kondusif ya, sifatnya lebih akomodatif, lebih kondusif, sehingga bisa saran-saran kita bisa dilaksanakan. Karena potensinya ini besar sekali, kerugiannya potensinya besar sekali. Ada dua hal yang bisa kita upayakan terkait saham LCGP itu. Pertama, menagih hutang pihak ketiga, yaitu PT SMS atau Pak Denny Bustami. Yang kedua adalah sekarang ini PT LCGP itu sendiri sudah di delisting. Ini nggak apa-apa, menurut saya malah jelas ya. Sehingga sebenarnya ada kewajiban dari LCGP itu untuk mengembalikan nilai saham yang masih di luar ya. Nah, barusan saya sudah telepon Direktur Independennya Pak Herfian. Pak Herfian dan telepon saya dan mengatakan bahwa saat ini masih menunggu kedatangan pemegang saham pengendali. Ada dua pemegang saham pengendali, satunya masih ibadah haji. Jadi ini tanggal 18 balik, setelah itu dibahas bersama pemegang saham pengendali bagaimana penyelesaian terhadap aset-aset ini, karena LCGP itu masih punya aset tanah yang cukup luas, yang nilainya cukup besar. Kalau menurut laporan tahun 2020, 2021 nilainya 1,7 triliun yang dilaporkan OJK-nya. Nggak tahu sekarang, mestinya aset itu, tanah itu akan naik terus. Jadi bagaimana rencananya, skenario, mekanismenya kita tunggu saja. Itu adalah sebagian pengembalian kerugian kita ya terhadap LCGP. Jadi LCGP itu investasi cash yang saya lakukan itu 86 miliar sebetulnya. Sementara dari trading selama ini kita sudah mendapatkan untungan pada masa saya aja 23 miliar ya. Saya nggak hitung yang sebelum saya ya. Sehingga sebenarnya kerugiannya yang rilis yang sesungguhnya itu 62 miliar ya kerugiannya. Nah, itu apakah bisa diupayakan penggantiannya? Pertama dari secara korporasi, pengembalian oleh LCGP itu, karena kita masih punya 4,7%, itu nilainya sekitar 85 miliar itu kalau full.
Tetapi kan nggak mungkin karena mungkin dibayarkan berdasarkan nilai saham 3 bulan terakhir kalau nggak salah. Nah itu pernah dihitung-hitung sekitar 30 M nilainya. Nah sisanya kita bisa tagih ke SMS, bahkan di SMS itu seharusnya membayar 136 miliar ya. Ini yang nggak pernah diupayakan ya. Yang sangat mengherankan saya, apa namanya itu, kenapa kok upaya ini dihambat ya, seperti terhambat ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini sudah ada penggantian di Dirut, Dapen, mudah-mudahan kondusif, bisa menerima usulan-usulan kita dan mengoptimalkan nilai saham itu bisa berjalan. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.